Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah tatkala telah mengatur tipu daya orang-orang kafir terhadap engkau, yaitu terhadap Nabi Muhammad, buat menawan, membunuh, dan mengeluarkan Rasulullah dari kota Makkah. Mereka mengatur tipu daya, sedang Allah mengatur tipu daya, dan Allah adalah sepandai-pandai pengatur tipu daya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimanapun manusia melakukan tipu daya untuk berbuat jahat, berbuat zalim kepada lawannya, mereka lupa bahwa Allah adalah Maha Pengatur tipu daya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW, yaitu saat beliau melakukan hijrah dengan pertolongan Allah untuk menghindari tipu daya jahat dari kaum musyrikin pada masa itu. Tokoh-tokoh musyrik yang sangat membenci Rasulullah SAW, pada satu waktu mereka berkumpul di sebuah ruangan yang dikenal saat itu dengan Darun Nadwah, dan mereka memberikan pendapatnya. Ada yang ingin Rasulullah diusir dari kota Makkah, ada yang ingin Rasulullah dikurung, ada yang ingin Rasulullah dibunuh oleh tokoh-tokoh pemuda-pemuda Quraisy dari seluruh kabilah Arab. Dan ini adalah tipu daya dari Abu Jahal agar supaya sulit bagi keluarga Rasulullah untuk menuntut balas, karena Abu Jahal menginginkan darah Rasulullah tercecer di semua kabilah Arab. Dan pada saat mereka musyawarah pun datang laki-laki tua yang tidak dikenal, dan menurut sejarah ada yang mengatakan bahwa itu adalah iblis yang menyamar dari manusia, dan pendapat lain mengatakan bahwa orang itu adalah manusia yang sangat membenci Rasulullah SAW. Tipu daya mereka ini tentu saja didengar oleh malaikat Jibril yang melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun mengatur tipu daya dan mengabarkan kepada Rasulullah agar malam itu beliau tidak tidur di atas kasurnya, namun digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ketika pemuda-pemuda dari berbagai kabilah Arab yang mengepung rumah Rasulullah SAW tertidur dengan nyenyak, maka loloslah Rasulullah SAW, dan ketika mereka terbangun, mereka terkejut dan masuk ke rumah Rasulullah, lalu membuka selimut. Ternyata yang ada di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Gagallah tipu daya mereka, rencana jahat mereka dikalahkan oleh tipu daya Allah yang maha besar. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa
dalam setiap aspek kehidupan. Ada saja kita menjumpai niat-niat tipu daya jahat dari orang-orang yang tidak suka, yang membenci, yang berlawanan dengan kita. Dan tipu daya orang-orang ini dengan berbagai tujuan dan berbagai masalahnya dalam kehidupan. Ada yang berusaha bersikap zalim, bersikap jahat, baik itu membunuh, menyiksa, dan sebagainya dan sebagainya. Namun kita sebagai umat Muhammad, janganlah kita merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir akan tipu daya orang-orang yang berseberangan dengan kita. Akan tetapi tetaplah kita bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha memiliki tipu daya, dan Allah lah yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya manusia tersebut. Karena itulah ulama berpendapat bahwa ayat ini bisa juga kita jadikan doa, kita baca baik di akhir ayat maupun satu ayat secara lengkap kita baca setiap waktu jika kita merasa khawatir akan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Di saat kita merasa tidak aman atau di saat kita menghadapi tipu daya atau perlawanan dari pihak-pihak yang berseberangan dengan kita. Semoga ayat ini menjadi menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah di atas segalanya, dan apa rencana yang direncanakan Allah adalah rencana yang paling baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.